Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul sesarengan menunjukkan doa, menunjukkan zikir, zikrul awliya, zikrul nabi, zikrul qissatul mubarakah, mengingat kembali sesuatu yang penuh dengan barokah, yang mana barang siapa yang mengingat hal, suatu ajaran, suatu tingkah, suatu sejarah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, apalagi bahkan mengingat para wali, sekalipun mengingat orang soleh, bukan wali tapi orang soleh, maka turun di tempat itu barokah. Yakinlah bahwa pada malam ini penuh dengan barokah, di mana tanda-tanda keberkahan sudah ada. Ada kelapa muda, ada rambutan, ada ayam bakar. Ini salah satunya barokah. Apapun yang ada di sini semuanya barokah. Nah, barokah mah anu pangedena didapatkan oleh sahibul wilayah. Sahibul wilayah itu siapa? Tetangga-tetangga ini. Ini kalau tetangga-tetangga ini tahu, nanti dia akan memohon kepada Allah pada hari pertemuan di akhirat, ingin ketemu dengan Ustadz Yuli. Untuk apa? Nganuhunkeun. Karena kenapa? Karena dulu pernah ada majelis al-hikmah di tempat ini, sehingga tetangga 40 depan, 40 belakang, depan belakang, kiri kanan, semuanya mendapatkan barokah. Alladzi barakna hawla. Yang mana keberkahan ini setempat, di mana ditempati pengajian, di tempat hal yang seperti ini, semuanya tetangga dapat barokah. Tetangga itu hitungannya 40 kanan kiri, depan belakang. Cuman nggak tahu saja, nggak paham saja, disangkanya hanya sekedar bacaan, hanya sekedar acara. Tapi nanti di hadapan Allah, ketika Allah Ta'ala tunjukkan keagungan, kebesaran, kemuliaan yang Allah berikan kepada majelis seperti ini, sehingga majelis seperti ini bisa memancarkan cahaya, bisa membagikan pahala. Mereka yang tidur, mereka yang diam di rumah dapat pahalanya. Karena kenapa? Minimal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman fa illam tastati' muta'alliman fa illam tastati' mustami'an fa illam tastati' muhibban wa la takun khamisan fatahna. Jadilah kalian, kata Nabi, orang yang alim, orang yang senang ngajak kepada kebaikan, dia sudah baik. Orang yang tahu ilmunya dan dia mengajar ilmu, itu namanya orang alim. Au muta'alliman, tidak mampu jadi orang alim, kita belum punya ilmu, kita belum menjadi orang yang baik, minimal kita menjadi muta'allim, orang yang bawa pulpen, bawa buku masantren, itu namanya muta'allim. Ini namanya apa? Muta'allim? Bukan. Ini namanya mustami'an, pendengar setia. Mendengar dari tempat ini atau mendengar dari manapun, mungkin tetangga ada yang dengar sound system ini sambil tiduran, asal tidak keganggu saja, senang saja. Yang terakhir kata Nabi, kalau dia nggak mau dengar, minimal muhibban, dia senang, maka termasuk golongan itu seperti kereta api. Tahu kereta api? Kereta api tadi Ustadz kita, guru kita Ustadz Kiking cerita tentang kereta api. Ada kereta api di Malang itu namanya kereta api Malabar. Itu Malabar, gerbong pertamanya itu eksekutif, gerbong keduanya bisnis, gerbong ketiganya ekonomi. Harganya berbeda. Kalau eksekutif gerbong pertama itu, ya otomatis duduknya pun berbeda. Ada selimutnya, ada bantalnya. Yang ngeladenin juga itu wanita-wanita cantik.
Dan laki-laki ganteng-ganteng, tapi mahalnya apa? Makanannya pun mahal namanya juga gerbong eseko. Nasi goreng juga 25.000 kan secepok itu namanya gerbong eksekutif, tempatnya orang-orang kaya. Nah, gerbong eksekutif itu adalah gerbongnya para nabi dan para rasul. Gerbongnya para nabi dan para rasul itu namanya gerbong eksekutif. Asyadul musibah al-anbiya wa rasul. Karena mereka para nabi dan para rasul itu yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan ujian. Ujian kita apa? Kita diuji sama saudara kita. Gak sebagai besarnya ujian Nabi Yusuf. Sampai dicemplungkan ke sumur kudulur nate. Gara-gara naon iri. Makanya yang namanya iri itu pasti. Kalau ada kesuksesan, kalau ada keunggulan dari siapapun, pasti ada yang iri. Entah itu tetangga, entah itu saudara, pasti itu ada iri. Makanya sampai turun surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Salah satu ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, paham ya? Jadi iri itu ada pasti. Iri itu kepada sesuatu hal yang dia tidak mampu. Entah itu saudaranya udah dari dulunya seperti saudaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Iri kepada Nabi Yusuf karena punya keunggulan yang lebih unggul daripada saudara-saudaranya, sehingga ada hasad. Ada keburukan di dalam hatinya ingin mencelakai meskipun itu saudara sendiri, sehingga tega mencemplungkan, memasukkan ke dalam sumur. Hanya kita kalau ada saudara kita iri, tetangga kita iri, nggak mungkin sampai ngecemplungkan ke sumur. Nggak mungkin. Tapi Nabi Yusuf sumur oke kaya. Ada yang diuji dengan ayahnya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ayahnya menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim. Semua pada nurut sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya julukan Abaul Anbiya wal Mursalin. Ayahnya para nabi dan para rasul. Tapi beliau mempunyai ayah yang tidak mendapatkan hidayah. Siapa yang diuji dengan istrinya? Nabi Lut. Kalau ada orang diuji dengan istri yang selingkuh, Nabi Lut istrinya selingkuh bukan dengan laki-laki, tapi dengan perempuan, lebih sakit hati. Kalau ada selingkuh dengan lawan jenis, mungkin kita bisa mandang diri kita. Kalau bahasa gaulnya itu insecure. Tahu insecure? Meureun urang teh kalah kasep makanan, apa majikan urang teh bogoh kanu lebih ka kasep. Berenang gitu. Salaki urang teh kawin deui atanapi salingkuh gitu. Da urang teh kurang gelis. Nah, makanya ibu-ibu kudu sing gelis. Gelis gitu cantik. Cantik zahir, cantik batin. Bisa kayak gitu, tapi Nabi Lut alaihi salatu wassalam diselingkuhi oleh istrinya. Istrinya selingkuh dengan seorang wanita. Lebih sakit hati. Apa? Kekurangan saya, kata Nabi Lut. Cantik, ganteng Nabi. Apa kekurangan saya? Inilah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Diuji oleh anaknya. Sabadagong-badagongna anak orang. Tidak seperti diujinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam oleh Kan'an. Semua pada nurut, bahkan hewan nurut sama Nabi Nuh, masuk ke golongan Nabi Nuh, diselamatkan oleh Allah ke perahunya Nabi Nuh. Tapi anaknya Nabi Nuh membangkang, sehingga Nabi Nuh pernah memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan anakku. Sehingga Allah tegur Nabi Nuh dengan apa? Dengan teguran bahwa siapapun yang membangkang atas Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Sedih Nabi Nuh. Dakwahnya sukses kepada hewan, dakwahnya sukses kepada manusia, tapi tidak sukses kepada anaknya sendiri. Makanya pantas ari ustad mah anakna teh bojona teh tanurut. Nah,
Saya itu punya santri 270 santri. Kalau lihat wajah saya belum ngomong, mereka udah nggak bisa bicara. Kalau saya marah, mereka pasti ketakutan. Golongan giliran kurang ngomong ke anak kurang, di memek saya, naon abi teh. Kan gitu. Berbicara di depan panggung, berbicara di depan ibu-ibu, kan sama ibu-ibu bari tunduk oke. Betul tidak? Betul tidak? Ibu-ibu dengerin ceramah saya, bapak-bapak dengerin ceramah saya, panggung ke panggung, majelis ke majelis. Saya berbicara di depan istri saya, apakah istri saya? Kayak itu Pak. Terus udah ngajinya sudah. Udah ngaji. Betul tidak? Inilah kelemahan di mana sebuah ujian kadang-kadang itu ada kepada orang yang terdekat. Sebagaimana Nabi Nuh diuji oleh anak. Nah, pokoknya paling besar ujian itu adalah ujiannya para nabi dan para sehingga ujian mereka itu menjadi ujian yang banyak nilainya di hadapan Allah. Karena setiap ujian tidak ada nilai. Sebagaimana anak yang sekolah ada nilainya 6, 7, 8, 9 sampai 10. Ada juga yang dinilai telur bulat. Dulu waktu saya sekolah itu nilainya telur bulat, sama guru saya dikasih mata-mataan. Saya senang banget ketika saya kasih tahu sama ibu saya, alhamdulillah Bu, nilai saya paling bagus, saya dapat telur. Ini bukan telurnya, ini 0. Gak ada yang benar sama sekali kamu tugasnya teh. Ujiannya gak benar, gak dikerjain. Dimana orang yang tidak mau diuji berarti dia tidak mau dinilai. Karena sesungguhnya ujian itu adalah salah satu kasih sayang. Maka para nabi, maka para rasul pantas kalau gerbongnya, kalau tempatnya, wilayahnya itu adalah kelas eksekutif, kelas termahal, karena mereka membayar mahal semasa hidupnya dengan amal-amal soleh mereka. Para nabi itu nggak tidur terus, para nabi itu nggak makan terus, para nabi itu manusia biasa, tapi amalannya bukan seperti manusia biasa. Seperti Nabi Isa lamun ngadoa teh turun makanan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Ketika kaum Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa, "Hai Isa, kalau kamu memang benar-benar nabi dan utusan Allah, maka kau pasti mampu minta kepada Allah, lalu engkau mintakan kepada Allah makan dari langit." Tak Nabi Isa diijabah langsung, makanan turun dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink farzuqna wa anta khairan raziqin. Itu makanan, kata ulama, itu makanan yang turun dari langit langsung ada di depan mereka, dan yang makanan di depan mereka itu sesuai dengan lidah apa yang mereka inginkan masing-masing. Kan makanan itu bukan semua sama selera. Saya tadi ngomong Ustaz Juli guru kita ini, bahkan guru kita baca umur, rezekinya barokah, sehingga nanti ada duren ya, ada semangka. Biasanya ada duren, ada semangka. Ini gimana apa ya? Kayaknya nggak musim buah kayaknya. Saya bilang, gimana durennya? Saya kesini ini mau duren, ternyata nggak ada durennya. Makanya udah keren ya. Makanya doakan guru kita semua ini rezeki yang barokah. Kalau rezeki yang barokah, insya Allah bukan turun dari langit, turun dari pick up, turun dari mobil dolar yang jual buah. Itu Nabi Isa alaihissalam turun dari langit sesuai selera mereka. Mereka tidak bisa menolak makanan itu. Kan ada saya nggak ada, mungkin saya nggak suka makan ini wahai Isa, nggak. Tiba-tiba mereka lahap memakan itu, dan yang anehnya itu makan tidak pernah habis-habis sampai mereka kenyang. Sehingga apa kata Allah? Takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink farzuqna wa anta khairur raziqin. Itulah dijadikan oleh Allah hari raya. Ya Allah, coba enaknya
Hanya orang zaman dulu ya Bu ya, ketemu sama nabinya, kumpul sama rasulnya, langsung minta sama Allah, langsung dikasih. Beda dengan kita nabi jauh. Di Madinah sana Pak, Nabi Pak dimakamkan Pak. Maka pusat sinar itu di Madinah. Kita bersolat di sini. Alhamdulillah, insya Allah dapat percikan sinar meskipun sedikit. Tapi kita pakai wasilah. Selain kita bersolawat, kita memuliakan Nabi dengan memperingati Isra Mi'raj, kita juga ada manakib. Insya Allah lebih kencang sinarnya, energinya lebih kencang, sinyalnya lebih kan. Soal kelak kita yang pertama kali di barisan belakang baginda Nabi Muhammad diberkati Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada gerbong yang kedua, gerbongnya gerbong bisnis. Itu gerbong bisnis pastinya nggak sama dengan gerbong eksekutif, cuma ada casa. Kalau ada orang punya HP bisa ngecas di situ. Ya, kursinya juga agak gede sedikit. Pada ya pernah naik kereta? Pernah ya, mungkin hanya pada larang ke Cimahi ya. Itu ada pada kalau ke Jawa Timur itu, kalau ke Jawa Tengahnya itu ada itu gerbong kereta berbeda-beda. Yang bisnis pun berbeda harganya kan. Yang bisnis itu ya fasilitasnya nggak seperti eksekutif, apalagi yang ekonomi. Bisnis itu kelas siapa? Kalau eksekutif itu kelasnya para nabi dan para rasul, bisnis itu kelasnya kekasih Allah. Kekasih Allah. Para aulia min auliaillah, para kekasih di antara semua kekasih Allah, itu mereka menduduki kelas bisnis. Karena mereka itu berbisnis dengan Allah ketika hidup di alam dunianya. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mereka para wali itu berbisnis dengan Allah semasa hidupnya. Para wali itu anfusahum wa amwalahum dibeli oleh Allah. Jiwa mereka, harta mereka semuanya untuk Allah, nggak gratis. Allah akan bayar kembali dengan harga yang mahal, yaitu surga. Kita apa yang mau dibayar? Apa yang mau digantinya? Kata Ustadz Kiking tadi, sholatnya saja diundur-undur, sholatnya saja tidak khusyuk, lain kan ukur dosa, anu kudu kurang di istighfaran, ada amal ibadah orang istighfaran kana, non anu ditampilna, kan gitu. Maka kita itu nggak pantas duduk di kelas bisnis, itu nggak pantas. Yang pantas itu adalah aulia min auliaillah, para kekasih wali-walinya Allah Ta'ala. Mereka pantas duduk di kelas bisnis. Ada satu gerbong lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Gerbong apa itu? Gerbong ekonomi. Gerbong ekonomi itu gerbongnya siapa? Gerbongnya para alim ulama. Para alim ulama, gerbongnya para guru-guru kita, gerbongnya mereka yang dakwah, gerbongnya mereka yang tarbiyah, gerbongnya mereka yang ngajak-ngajak umatnya Nabi Muhammad dengan ilmunya, dengan ketakwaannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua, kata Allah, kalian ini adalah sebaik-baik umat di antara semua manusia. Siapa di antara kalian yang terbaik di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalian adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian yang amar ma'ruf nahi. Ada dua bahasa, ngajak baik, melarang yang tidak baik. Kalau ngajak baik itu banyak yang senang, apalagi orang baik senang semuanya. Dan tidak ngajak baik banyak yang senang Pak. Ada yang senang, ada yang enggak. Banyakan yang senangnya daripada yang tidaknya. Tapi kalau orang baik senang banget. Pak Ustadz Yuli guru kita orang baik ngajak baik. Orang baik ya buktinya begini.
Kita nggak usah hubungan, nggak usah bawa dari rumah, tinggal